Hah? Ketembat? Kakek cebol? Bener-bener panjang umur dah, baru diomongin udah muncul lagi. Loh, guru. Ada apa, guru? Hah? Guru? Lebay banget sih reaksi kalian. Ya, benar. Menurut berita yang gue dapat, gunung yang akan kita daki ini gunungnya masih aktif. Gue nggak tahu kenapa bisa aktif, mungkin tiap bulan diisi ulang kali ya. Jadi kita harus berhati-hati, oke? Anak gunung. Siapa anak gunung? Kita. Lu doang. Gue mah anak emak gue. Yang kompak dong. Yang ngomong bagaimana? Kita anak gunung, tandanya udah biasa ke gunung. Iya benar. Lo ke gunung bawa kipas. Bawa kipas. Tip. Lo nyolok di mana? Lo mau nyolok di mana? Buat jaga-jaga. Lo kalau jaga-jaga jangan bawa kipas. Bawa apa? Bawa kiper. Gimana lo? Itu jaga gawang. Jangan Ini jangan jaga-jaga. bikin malu-malu dong. Ini jaga-jaga, biar kagak panas, biar kagak lapar. Yang penting kita tuh bawa duit yang banyak. Di puncak gunung itu dingin. Lu tahu namanya nyamuk? Tahu, Itu nyamuk tebal-tebal. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Pakai jaket. Tapi kan ini hari biasa, Bang. Biasanya tuh puncak tuh kalau hari biasa kagak dingin, Bang. Lu kata Sabtu Minggu panas libur. Bagaimana? Nggak ngaruh hari biasa, hari Minggu tetap dingin. Gimana lo? Ayo dikit langsung aja dong. Kita udah siap nih ya? Udah siap nih. Oke, kita udah siap. Pokoknya kita langsung naik. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kompak. Siap! Benar. Sekarang gue mau nanya persiapan kita. Masalah makan makanan gue percaya sama lo. Wih, tenang. Mie instan, Bawa, nasi, bawa, telur. bawa. Bagus. Tinggal satu yang ayah nggak bawa. Apaan? Panci. Masa kan pakai apa? Lu bagaimana semuanya bawa kagak bawa panci? Ini dia. Bapak, siapa bapak? Kamu mau naik gunung ya? Iya. Ya masih nanya aja, udah tahu kita kemarin mau naik gunung, masa mau naik haji, Pak? Bapak kadang-kadang. Jauh, Pak. Sebelum kalian naik gunung, beli tiket dulu kepada saya. Dan sebelum naik gunung, kalian harus timbang kilo dulu. Ditimbang. Ditimbang dulu. Bapak nimbang kilo kalau naik gunung. Bapak naik gunung nggak nimbang diri Bapak sendiri? Saya ini yang punya SIM. Jadi gimana maksud Bapak? Maksud Bapak gimana? Tahu nih, orang beli tiketnya berapa? Jadi gimana Pak? Kok kita suruh nimbang, Pak? Maksudnya apa, Pak? Di sini kan gunung kiloan, harus ditimbang dulu. Ini Iya. gunung sampai laundry sih, Pak. Gunung kiloan. Ya iyalah, jadi 1000-nya berapa, itu dikali 1000, berapa duit? Jadi bagaimana, Pak? Jadi cara bayarnya gimana nih, Pak? Cara bayarnya? Misalnya berat saya 80 kilo. Sama dosanya 80. 160. 80. Iya, berarti dikali 1000. Lo mau utang sama dia belum bayar, jadi sampai 50. Udah banyak banget. Udah, saya nggak bakal percaya, saya kalau buktiin langsung. Tapi nggak bisa kurang lagi harganya nih. Ya udah. Nah, saya masih mau nego, tapi saya negonya setelah cerita Lenong Legenda berikut ini. Rumahnya serem banget. Kayak mukanya mau nasehat. Gak apa-apa. Yang penting bisa buat berteduh. Jadi ini rumah kontrakannya. Iya benar, ini dia penukarannya. Sebulan berapa? 150.000. Hah, murah sekali. Tapi sekarang sudah tidak dikontrakan lagi. Memangnya kenapa? Ya iyalah, rumahnya di sini, toiletnya di kilometer 72. Ibarat kencing batu mah udah batu bata itu. Kemarin saya nemuin kontrakan. Cuma 50.000. Kamar mandi di dalam. Terus tidurnya? Di luar. Ya. Ada lagi kontrakan cuma 100.000. 5 kamar. Kamar mandi semua. Waduh, itu kontrakan apa? WC umum. Oh iya, ayo kita masuk. Oke. Kita bisa menguasai kerajaan ini. Maaf, Bos. Pindah sananya. Siapa yang mau duduk situ? Saya cuma stretching istana baru. Oh. Iya, maaf saya. Apa lu pada ketawa-tawa aja? Hah? Minta kasbon ya? Ya, kan ada orang kaya sekarang. Masa ngasbon? Kan udah kaya, cash dong.
Ubin bengkel. Ntar gaji-gaji baru duduk di mari udah minta gaji aja loh. Kita itu baru ngerasain jadi orang kaya. Ngerti nggak? Miskin pelit, udah kaya tambah pelit. Iya sama aja. Ngomong apaan pada? Denger gua? Denger? Kagak ngomong apa-apaan. Kita ini lagi ngomongin tuh ratu cantik bener. Pas banget duduknya di singgasana. Pas duduk di situ bangkunya cantik, nyonya juga cantik kok. Gue demen yang kayak begini nih. Gaji naik. Kalau muji lagi ditambah lagi kan? Nambah lagi. Cantik banget. Kamu cantik sederhana. Paduka. Paduka kok jadi berubah jadi seksemen gitu sih? Siap dulu. Bantu kan di mari. Baju kuning banget kayak nanas subang. Lu pada ngapain di situ? Pasti mau numpang foto kan? Buat di Instagram ya kan? Buat biar followersnya banyak, like-nya banyak ya kan? Ratu baru. Ini belagu banget nih bang pembantu aja. Udah sana. Bikinin gua makanan, gua ratu lu yang baru. Sekali debat sih lu. SNS nih. Kenapa? Laper aja. Ntar kita delivery aja. Aduh. Paduka Raja. Kalau terus menerus seperti ini, saya bosen ya. Ya saya aja bosan, apalagi kamu. Ya makanya cari jalan keluar dong. Jalan keluar sekarang udah nggak ada. Kok bisa? Ada yang kondangan. Makanya muter balik kalau bisa. Makanya kalau jadi penasihat tuh tugasnya nasehatin, bukan bengong aja. Di rumah ini ada makanan nggak sih? Aku lapar. Nah, tuh, dia lapar. Cepet kamu cari makanan dong. Ya udah aja. Saya mau keluar dulu. Ngapain? Saya mau nyari masalah. Mampir aja. Ayo, Saya izin dulu. Punya penasehat, kerjaannya bengong, ngopi. Gaji melek namanya tuh. Buta. Kalau buta kesian, kagak bisa ngeliat, gelap. Canda aja. Cebol? Kakek cebol? Dari mana aja, Kek? Dari tadi ditungguin juga. Maafkan saya Paduka Raja. Tadi saya kalah karena saya sudah tua dan kesaktiannya berkurang. Kek, kakek kan sakti. Minta makanan dong. Boleh, 1 porsi aja ya. Ya masa 1 porsi buat dia doang dong. Saya sama istri saya gimana? Baiklah. Wah, benar-benar sakti. Makasih ya, Kek. Iya, sama-sama. Tapi, Kek, kira-kira gimana caranya biar saya bisa merebut kembali kekuasaan kerajaan saya, Kek? Wah, susah itu. Kakek perlu seseorang yang bisa membantu kakek mengalahkan kedua penyihir itu. Kira-kira siapa ya? Kakek pernah mendengar seseorang yang hebat bernama Suta. Oh, Suta? Oh, vokalis band? Itu Duta, bukan Suta. Kakek mendengar ia tinggal di tengah-tengah hutan. Kesaktiannya lumayan tinggi. Mungkin jika kita bersatu, kedua penyihir itu bisa dikalahkan. Baik, Kek. Kalau begitu besok aku akan menyuruh pengawalku dan Patih untuk mencari si Buta. Suta maksudnya. Baiklah, SMS saja kalau dia sudah ketemu. Gampang banget hilangnya ke sinyal. Udah, kita makan. Ayo. Kita ngaso dulu aja ya. Capek banget. Iya Patih, kita udah mendaki gunung, lewati lembah, tapi belum ketemu juga. Apalagi ini udah siang, kita kan belum makan siang. Kita nggak boleh menyerah. Kita harus cari terus, mundur terus, pantang maju. Maju terus, pantang mundur. Itu dia maksudnya. Oh, kok ada 2 perempuan? Coba kita tanya aja, mungkin mereka tahu di mana Suta. Ya udah deh, yuk kita tanya. Tunggu. Maaf, kami mau tanya. Iya, ada apa ya? Saya dari tadi, maksudnya saya dari istana mau mencari siapa tadi? Suta? Itu rumahnya di mana? Maju ke depan aja. Ada di rumah.
Rumahnya Suta? Bukan, rumah dia. Nah, dari rumah saya terus lagi. Nanti juga ketemu Rumahnya Suta? sumur rumah saya. Nah, dari sebelah sumur ada rumah. Nah, itu dia rumahnya. Bilang dong kalau tetanggaan. Yuk kita ke sana. Ocak, maunya duitnya doang, bukan yang nganterin nyampe sini. Apa bener nih rumahnya ya? Syukur. Tanya aja Patih. Oh yaudah. Permisi, Oh iya, ada apa? Kalian berdua siapa ya? saya Patih kerajaan. Oh, kalau Pati tangannya harus dikelambuin kayak gini ya, biar nggak digigit nyamuk. Iya, ini pakaian kerajaan begini gitu. Kalau bawahan begini. Patih, tangan saya mana Patih? Tangan saya. Patih. Ah, ini apaan? Maaf Patih. Tameng kamu mana? Oh iya Patih, ketinggalan di toilet, dimainin sama bocah. Nanti deh pulang kita ambil ya. Hilang potong gaji ya? Mana sih? Yaudah, Pati. Bang Awal, silakan duduk ayo. Silakan duduk. Mama jangan. Jadi kami kesini ingin mencari yang namanya Suta. Saya sendiri dong. Ini namanya Suta. Lah, badannya kecil, tenaganya luar biasa gitu. Ini mah belum tamat SD. Tapi katanya sih dia sakti. Karena dia kesohor banget sosmed. Gitu. Oh, nyeremehin saya. Enggak, kita cuma mau yakinin kalau Suta badannya kecil tapi tenaganya luar biasa. Biasa aja. Nih, kalau punya kekuatan besar itu jangan sombongin. Sombongin tapi diomongin. Ya udah dah. Jadi, saya kesini untuk menjemput Suta bertemu dengan Paduka Raja. Situ Patih. Atau ojek online sih? Kalau Patih kagak ada kerjaan, saya ojek online. Tapi kalau ojek online kagak ada orderan, saya jadi Patih. Gitu. Enak ya double job. Yaudah, sekarang kita berangkat. Lu main ayo aja. Masa gue ketemu Raja pakai baju yang beginian? Gue ganti baju dulu. Tungguin sini ya. Yeah. Paduka Raja, Paduka. Pesanannya sudah datang. Siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Suta. Suta 23. Itu satu, beda. Oh iya. Istriku, cepat kasih tahu si kakek SMS dia kalau si Suta sudah datang. Aku nggak punya pulsa. Paket internet. Biar aku saja. Yang SMS? Aku yang beliin pulsanya. Nanti permaisuri yang SMS kakek-kakek itu. Kerja kamu ini semakin hari semakin tidak benar. Lama-lama aku potong gaji kamu. Ah, Raja mah jangan potong-potong aja kayak manajemen. Lele. Hah? Ketembat? Kakek cebol? Bener-bener panjang umur dah. Baru diomongin udah muncul lagi. Loh, guru? Ada apa guru? Hah? Guru? Lebay banget sih reaksi kalian. Ya benar,